Sahabat Bahtera, pernahkah Anda berguru di satu padepokan spiritual? Tentu ada yang pernah dan ada yang belum. Nah, pernahkah Anda menyadari bahwa ada guru spiritual yang memanipulasi pikiran murid-muridnya? Tentu bagi mereka yang termanipulasi tidak akan pernah menyadari ini. Sampai pada satu titik dia dibenturkan pada pengalaman nyata tentang manipulasi itu. Saya bahas 6 ciri-ciri guru spiritual yang memanipulasi pikiran. Sahabat Bahtera, sebetulnya ini tidak hanya terjadi di bidang spiritual, tetapi ini juga terjadi di agama-agama. Ada oknum guru-guru agama yang memanipulasi pikiran murid-muridnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ini terjadi di mana saja. Nah, saya selalu menyarankan kepada Anda, sahabat-sahabat saya, kalau Anda beragama, beragamalah dengan baik. Anda tidak perlu meninggalkan agama Anda hanya untuk belajar spiritual. Anda bisa beragama sambil belajar spiritual, karena spiritualitas akan menunjang tingkat keagamaan Anda. Saya juga selalu menyebut di video-video saya bahwa agama merupakan ajaran kebaikan. Agama itu baik. Mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan itu adalah baik. Nah, untuk apa agama ditinggalkan? Jadi bagi Anda yang beragama, mantap beragama, yakin beragama, maka jangan tinggalkan agama Anda. Beragama dengan baik, beragama dengan yakin, menebarkan kebaikan, tidak bermusuhan, berbuat baik, cukup. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang kecewa dengan agama kemudian pindah ke spiritual. Jadi mereka ini pindah ke spiritual hanya karena kecewa dengan agama. Nah, ini yang bahaya. Bahaya sekali. Karena apa? Karena dia hanya akan memindahkan kefanatikan. Ada orang-orang yang fanatik di agama. Tapi ada juga orang-orang yang fanatik di spiritual. Orang-orang yang fanatik di agama akan menyalahkan agama lain dan berteriak-teriak mengaku agamanya yang paling benar. Sama, mereka yang fanatik di bidang spiritual itu akan menyalahkan keyakinan spiritual yang lain. Dan mereka akan berteriak-teriak bahwa kelompok spiritualnya, keyakinan spiritualnya lah yang benar. Jadi kalau ini yang terjadi, Anda hanya memindahkan kefanatikan. Kecewa dengan agama, marah dengan agama, kemudian pindah ke spiritualitas dan hanya memindahkan kefanatikan itu. Ini yang bahaya. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah bila ada oknum guru spiritual yang memanipulasi pikiran. Tujuannya untuk apa? Oh, ini tujuannya banyak ya. Saya tidak sebutkan satu persatu karena ini banyak. Beberapa hal, misal bisa karena eksistensi diri. Jadi memang si guru spiritual ini punya penyakit psikologis. Dia ingin dikenal, dia pengen eksis, pengen dipuja. Karena apa? Karena ada masa lalu atau masa kecilnya yang menyedihkan, yang menyebabkan dia harus eksis untuk membuktikan kepada orang-orang di sekitarnya di masa kecil itu bahwa dia dikenal, dia dipuja, dia dikultuskan, dia dianggap benar. Nah, kemudian ada juga tujuannya karena memang mencari pengikut. Mencari pengikut ini agar cuan mengalir deras. Dibelikan ini, dibelikan ini. Kemudian ada juga yang memang dia megalomania. Ini juga penyakit psikologis ya, megalomania. Jadi dia merasa manusia yang paling super,
megaloman ya, megalomania, merasa manusia yang paling hebat. Paling tinggi tingkatannya, paling hebat, paling suci. Pokoknya paling lah. Nah ini kan beberapa latar belakangnya. Yang ingin saya ajak teman-teman untuk melakukan refleksi terhadap diri teman-teman sendiri. Jadi bukan untuk gurunya, tapi untuk Anda supaya Anda tidak terjebak dengan manipulasi pikiran. Karena manipulasi pikiran ini sangat lembut sekali sehingga Anda akan menjadi tidak sadar ketika Anda dimanipulasi. Tetapi setidaknya dengan 6 ciri ini, bila Anda berada dalam lingkungan spiritual di mana Anda mengalami 6 ciri ini, Anda harus hati-hati. Jangan-jangan Anda sedang dimanipulasi. Nah, manipulasinya apa saja? Mari kita perhatikan satu-satu. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan itu. Kalaupun terjebak, Anda bisa keluar, punya kekuatan untuk menyatakan tidak karena kemerdekaan jiwa Anda. Sekali lagi, Anda belajar spiritual ini untuk merdeka. Anda belajar spiritual, Anda menyelam di dalam dunia spiritual untuk menjadi jiwa yang merdeka. Bukan untuk menjadi jiwa yang diperbudak. Kalau Anda berada di dalam lingkungan spiritual dan Anda diperbudak, untuk apa? Di mana kemerdekaan jiwa yang Anda impikan? Kalau kemudian Anda ternyata diperbudak secara mental Anda. Oke, saya tadi bikin catatan supaya saya tidak lupa. Jadi ini saya catat dan akan kita selami satu persatu. Yang pertama, 6 ciri-ciri guru spiritual yang memanipulasi pikiran. Yang pertama, membanggakan pengalaman batinnya yang subjektif. Subjektif ini tidak bisa diverifikasi. Kalau saya menceritakan misal, malam tadi saya melakukan perjalanan astral ke planet Nibiru. Ini kan pengalaman batin saya, nggak ada yang memverifikasi. Nggak ada yang bisa memverifikasi apakah saya sampai ke planet Nibiru atau tidak. Nah, ketika seorang guru spiritual itu membanggakan pengalaman batinnya yang subjektif, tidak bisa diverifikasi itu, sehingga terkesan ia yang selalu berada pada tingkatan paling tinggi yang tidak dapat dicapai oleh muridnya. Pernah mendengar nggak? Bahwa guru Anda mungkin sering membanggakan pengalaman batinnya. Sekali lagi, pengalaman batin itu subjektif dan tidak bisa diverifikasi oleh orang lain. Apabila seseorang ini sering membanggakan pengalaman batinnya yang kemudian seolah-olah tidak bisa dicapai oleh orang lain, maka dia sedang membangun branding dirinya, eksistensi dirinya, bahwa tingkatannya itu tidak bisa dicapai oleh muridnya. Bila ini yang terjadi, Anda harus hati-hati. Harus hati-hati. Apakah guru Anda itu sering membanggakan pengalaman batinnya atau tidak? Harusnya yang dibanggakan bukan pengalaman batin ya, tapi implementasi nyata di dalam tindakan-tindakan kehidupan sehari-hari. Itu yang harus, jadi bukan pengalaman batin. Oke, itu satu. Waspadai kalau itu terjadi. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah tidak memberikan ruang kritis untuk bertanya. Nggak ada ruang kritis, nggak ada ruang diskusi, nggak ada ruang untuk bertanya. Apa yang dialami itu benar atau tidak gitu. Apa yang dialami itu benar atau tidak ya. Pengalaman batin tadi. Tidak ada ruang kritis, tidak ada ruang untuk bertanya sehingga yang dialami oleh gurunya itulah yang paling benar. Absolut benar. Semua yang dikatakan absolut benar. Nah, ini Anda harus hati-hati ketika Anda berada dalam satu kelompok spiritual di mana kelompok itu tidak memberikan ruang kritis untuk bertanya. Tidak ada ruang kritis untuk diskusi. Tidak ada ruang untuk meragukan. Boleh kok, boleh. Kalau Anda berhadapan dengan guru yang memberdayakan Anda, guru itu akan mengajak Anda untuk berpikir.
Bahkan kemudian menanyakan, guru itu bisa saja menggunakan kalimat seperti ini ya. Tadi malam saya melakukan perjalanan astral ke planet Nibiru. Bagi Anda, percaya nggak dengan pengalaman saya? Kalau Anda percaya, mengapa? Kalau Anda tidak percaya, mengapa? Kira-kira apa yang saya alami tadi malam, ini benar apa tidak? Nah, ini adalah guru yang membuka ruang untuk kritis, untuk bertanya, untuk keraguan. Dan mengajak murid-muridnya untuk berkembang di dalam berpikir dan berliterasi. Jadi ada ruang kritis, ada ruang keraguan. Itu tadi nomor 2 ya. Anda harus hati-hati bila kelompok spiritual Anda, guru Anda itu tidak memberikan ruang kritis untuk bertanya. Mengapa? Apa yang disembunyikan? Apa yang ditakutkan? Sehingga orang lain tidak boleh mengkritisi, tidak boleh meragukan, tidak boleh bertanya. Masuk yang ketiga. Yang ketiga itu selalu memberikan ancaman batin. Nah, ini hati-hati. Yang ketiga ini juga sering terjadi. Bila guru Anda selalu memberikan ancaman batin itu seperti karma jelek, awas, kamu nanti akan menerima karma jelek. Kamu akan dikutuk oleh leluhur. Kamu akan jatuh ke dimensi yang lebih rendah. Hidupmu akan susah kalau melanggar perintahku. Nah, dan lain-lain. Memberikan ancaman batin ini menjadikan murid terpenjara di dalam mentalnya sendiri. Anda sering mendengar nggak guru Anda itu memberikan ancaman? Seperti tadi, awas menerima karma jelek. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan jatuh dalam dimensi yang lebih rendah. Kamu akan dikutuk oleh leluhur. Awas, hidupmu akan susah. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Wah, ini. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Ini akan membuat murid-murid itu terpenjara secara mental. Bukan menjadi jiwa yang bebas loh. Setiap saat Anda sering mendengar ancaman, maka Anda akan merasa bahwa diri Anda tidak berdaya. Bayangkan, yang mengancam guru Anda sendiri loh. Bukannya memberikan apresiasi, tetapi mengancam. Membonsai perkembangan Anda. Memenjarakan mental Anda. Yang tadinya Anda bebas berharap belajar spiritual itu menjadi jiwa yang bebas, jiwa yang merdeka. Malah dipenjara dengan ancaman-ancaman. Oke, perhatikan tadi ya. Yang nomor 3 tadi. Selalu memberikan ancaman batin. Ada nggak? Atau mungkin Anda yang dengar video ini, Anda pernah menerima ancaman batin. Oke, kemudian yang keempat. Yang keempat adalah mengipasi ego muridnya sehingga mudah diperalat. Orang yang dikipasi egonya ini mudah tunduk. Seperti apa dikipasi egonya? Ya misalnya gini, ada orang kaya. Kalau orang yang miskin itu didiemin aja. Ini ada orang kaya yang bercerita, saya tadi di dalam meditasi kok melihat cahaya ya guru. Apa artinya? Egonya dikipasi. Tingkat batin Anda, level kesadaran Anda itu sudah naik. Sehingga Anda melihat cahaya. Senang nggak? Senang nggak Anda digituin oleh guru Anda? Disanjung, dikipasi ego Anda. Dibenarkan semua pengalaman Anda. Bangga. Senang. Ego dikipasi. Setiap pengalamannya dibenarkan, setiap apa yang dilihat di dalam batinnya dibenarkan. Dikipasi egonya. Orang yang selalu dikipasi egonya akan tunduk. Ini efek psikologis. Sekali lagi, orang yang dikipasi egonya akan tunduk. Seorang guru ketika dia mau membebaskan Anda dari penjara-penjara mental, dari penjara-penjara batin,
dia nggak akan ngipasin Anda. Dia malah akan menghancurkan semua yang Anda yakini sebagai pengalaman batin. Loh, bukankah ada sebuah kata-kata besar dari Sang Buddha yang mengatakan, bila di dalam meditasi kamu bertemu denganku, bunuhlah aku. Ini istimewa loh. Karena Buddha tidak mengagung-agungkan pengalaman batin itu. Bila kamu bermeditasi dan ketemu dengan aku, bunuhlah aku. Nah, ini kalau ego dikipasi, bahaya. Orang akan tunduk. Gampang kok Anda mau nundukin orang. Kipasi aja egonya, semua pengalamannya benarkan, kata-katanya dibenarkan. Lama-lama kepalanya besar. Dan uang mengalir deras untuk Anda. Oke, itu keempat. Masuk yang kelima. Oke, yang kelima itu menyalahkan aliran keyakinan lain agar muridnya tidak pindah tempat. Nah, ini perhatikan yuk. Apakah sering guru Anda itu menyalahkan keyakinan yang lain, keyakinan spiritual lain? Oh, kalau si guru ini itu adalah guru ilusif, jangan diikuti. Kalau si guru ini itu omong kosong, menyebabkan kamu masuk dalam dimensi yang rendah. Oh, kalau si guru ini, dia tidak mempunyai pengalaman. Sehingga kalau kamu ikut, kamu akan tersesat. Semua keyakinan lain ini disalahkan. Supaya apa? Supaya muridnya tidak pindah tempat. Dan muridnya meyakini bahwa kelompok spiritual itu satu-satunya yang paling benar, paling tercerahkan, paling suci, paling mendapat tugas dari dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Ya, perhatikan ya yang nomor 5 tadi. Sering nggak guru Anda itu menyalahkan aliran spiritual yang lain? Hanya karena supaya Anda tidak pindah tempat. Yang keenam, yang terakhir. Menggunakan efek Barnum dalam komunikasi. Nah, ini penting karena jarang sekali disadari. Anda bisa googling ya, efek Barnum itu apa? Efek psikologis dalam komunikasi ya. Efek Barnum. Efek Barnum itu adalah keadaan di mana suatu deskripsi yang umum itu dianggap khusus oleh orang yang mendengarkan. Jadi sebetulnya itu deskripsinya umum, tapi kemudian dianggap khusus karena nggak tahu. Contoh yang paling umum terjadi di padepokan-padepokan spiritual. Contohnya efek Barnum gini. Hei, Anda, sebagai murid saya, Anda memiliki kepribadian yang unik dan membuat orang di sekitar Anda merasa nyaman dengan keberadaan Anda. Walaupun pada saat tertentu kadang orang lain merasa tidak nyaman karena terdapat beberapa hal yang tidak umum dari diri Anda. Saya ulangi ya, supaya Anda cermat kalau ini adalah efek Barnum. Sebagai murid saya, Anda memiliki kepribadian yang unik dan membuat orang di sekitar Anda merasa nyaman dengan keberadaan Anda. Walaupun pada saat tertentu kadang orang lain merasa tidak nyaman karena terdapat beberapa hal yang tidak umum dalam diri Anda. Bayangkan, kalau kalimat itu Anda dengar dari guru Anda akan merasa spesial. Anda dikatakan sebagai murid saya, Anda memiliki kepribadian yang unik dan membuat orang lain di sekitar merasa nyaman. Ini efek Barnum. Kenapa? Orang yang unik dan membuat orang di sekitarnya merasa nyaman itu umum, banyak. Bukan hanya Anda. Ini kalimat general, kalimat umum yang bisa dipunyai oleh semua orang. Semua orang itu unik dan bisa membuat nyaman orang sekitarnya, umum kan? Kemudian kalimat umum yang kedua, pada saat tertentu, kadang orang lain merasa tidak nyaman karena terdapat beberapa hal
yang tidak umum dari diri Anda. Loh, ini juga umum loh. Orang itu bisa nyaman dengan kita dan pada saat tertentu orang juga bisa tidak nyaman karena terdapat beberapa hal yang nggak umum dalam diri setiap orang. Kita mempunyai hal-hal itu. Semua orang mempunyai hal-hal itu. Tapi ini kan menjadi terkesan spesial ketika Anda dengar dari guru Anda. Padahal ini adalah efek Barnum dalam komunikasi. Ini dinamakan efek Barnum. Kalau saya bahas banyak efek Barnum dengan contoh-contohnya, mungkin saat ini juga Anda kabur dari padepokan Anda. Karena banyak orang yang menggunakan efek ini untuk membuat orang lain merasa spesial. Ingat ya, efek Barnum bisa membuat orang lain merasa spesial. Padahal itu adalah hal-hal umum. Contoh lagi misalnya, saya bilang gini, ini efek Barnum. Tadi malam saya baru saja melakukan asrar ke Pleiadian. Saya bertemu dengan Ratu Pleiadian. Lalu Ratu itu memberikan pesan kepada saya, agar saya mencintai semua makhluk hidup, merawat bumi agar bumi tidak musnah, dan berbuat baik. Mencintai makhluk hidup, merawat bumi agar tidak musnah, berbuat baik. Ini hal umum kan? Hal umum. Dan semua orang selayaknya melakukan itu pada kehidupan. Tapi ini terlihat khusus karena efek Barnum. Terlihat khusus bahwa itu hanya dipesankan kepada saya dari Ratu Pleiadian. Padahal itu hal umum. Nah, itu namanya efek Barnum. Efek komunikasi ketika yang mendengarkan merasa spesial. Sahabat Bahtera, 6 ciri-ciri tadi, apakah pernah Anda alami? Apakah sedang Anda alami? Kalau Anda sedang mengalami, apa tindakan Anda? Kalau Anda pernah punya pengalaman tentang 6 ciri-ciri tadi yang menimpa Anda, silakan cerita di kolom komen. Silakan sharing wawasan Anda, pengalaman Anda, supaya orang lain yang membaca juga bisa melihat bahwa ini adalah hal yang berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena Anda sedang dimanipulasi pikiran Anda, sehingga Anda seperti kerbau dicocok hidungnya. Apapun yang diperbuat oleh guru Anda itu akan Anda bela. Karena Anda menganggap kata-kata guru Anda itu adalah kebenaran absolut. Tidak ada kebenaran yang lain di luar guru Anda. Nah, ini kan bahaya. Fanatisme, spiritualisme yang bahaya. Masyarakat Indonesia, mari kita cerdas. Mari kita bebaskan dari perbudakan oknum-oknum spiritual yang memanipulasi pikiran seperti itu. Sekali lagi, saya tunggu cerita pengalaman Anda di kolom komen. Mudah-mudahan kita semua cerdas, menjadi manusia Indonesia yang bebas, merdeka, dan bisa berdiri di atas kaki Anda sendiri. Tidak menggantungkan kepada orang lain. Karena Anda adalah manusia berdaya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan kita. Yuk, sharing ya, sharing. Terima kasih sudah bersama saya, Agung EB, di Jonggring Saloko.